Halo sahabat Hermina, ketemu lagi kita di Meet the Expert atau Health Talk dengan saya Bidan Alfi selaku staf eksekutif di Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Mutiara Bunda Salatiga. Mohon izin waktunya, kita akan menyampaikan perbincangan atau diskusi ya ibu-ibu di sini dengan di sebelah saya dengan dokter. Saya Dr. Wahid Kauri, dipanggil Dr. Wuri. Ya, selaku dokter umum di Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Mutiara Bunda Salatiga. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan pada anak ya dok ya, tumbuh kembang pada anak, bagaimana seorang anak itu tumbuh dan berkembang, pengertiannya seperti apa, terus kemudian nanti apakah ada penunjang-penunjang untuk pertumbuhan anak itu lebih optimal dan lebih maksimal seperti itu ya dok ya, supaya mungkin sahabat Hermina di sini lebih aware, lebih pengetahuannya tentang tumbuh kembang anak itu seperti apa ya dok ya, tidak hanya yaudah yang penting adanya anak saya ini bisa tumbuh dan berkembang, ternyata ada keterlambatan di situ. Boleh dok dijelaskan tentang tumbuh dan berkembang pada anak itu seperti apa? Baik Mbak Alfi, ini jadi kalau untuk tumbuh dan berkembang itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau untuk tumbuh itu dia peningkatan jumlah ukuran, kemudian sel-sel dalam tubuhnya dia meningkat. Jadi indikator dari pertumbuhan itu contohnya pada anak-anak itu adalah tinggi badan, kemudian bertambahnya berat badan. Sedangkan kalau untuk berkembang, terkait perkembangan itu adalah peningkatan dari kemampuan ataupun fungsi dari anak gitu. Itu Mbak Alfi. Jadi antara tumbuh dan berkembang itu adalah dua hal yang berbeda, tapi mereka simultan harus bersama-sama ada peningkatan gitu. Oke dok, berarti jadi selama ini ternyata tumbuh dan berkembang itu saling melengkapi seperti itu ya dok ya, tidak hanya tumbuh aja tapi perkembangan secara mungkin sensorik motoriknya itu juga berkembang ya dok ya. Ya mungkin itu kan sebuah hal yang kasat mata ya dok ya, tidak bisa dilihat secara langsung seperti itu. Nah, kalau untuk tumbuh kembang anak nih dok, meliputi apa aja? Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau untuk pertumbuhan itu meliputi terkait peningkatan berat badan, peningkatan tinggi badan, kemudian untuk perkembangan itu terkait pertama kemampuan secara motorik. Motorik itu kalau anak-anak itu kemampuan untuk misalnya memegang makanan, memasukkan makanan dalam mulut dan sebagainya. Kemudian sensorik itu terkait seperti dia mendengar, kemudian berbicara, melihat. Kemudian selain itu ada fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu terkait pola pikir, berpikir, bagaimana anak itu belajar untuk memecahkan masalah dan sebagainya. Kemudian ada juga kemampuan emosional gitu untuk mengetahui emosional dari anak. Gitu. Oke, itu beberapa penjelasan tentang ini ya dok ya. Apa aja sih tumbuh kembang anak itu seperti apa? Nah, tadi kan dokter membahas tentang ya, tumbuh kembang anak secara motorik, jadi kayak indera pendengar, indera melihat, terus kemudian peraba, cara adanya memasukkan makanan, sudah bisa makan sendiri atau belum. Nah, itu kan sebenarnya kan PR ya dok ya, apalagi tentang mengenali seperti emosional pada anak. Kadang anak bahasa kerennya sekarang tantrum gitu ya, itu kan sebagai PR untuk anak-anak, bagaimana caranya supaya anak lebih tantrumnya itu lebih bisa mengekspresikan perasaannya seperti apa. Nah itu kan PR yang besar banget buat ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak juga ya, itu juga akan bersama ya dok ya, mengenali bagaimana caranya
anak itu bisa mengenali emosi. Jadi tidak hanya ibu saja yang berperan, tapi bapak juga berperan di sini. Ya, mungkin sahabat Herminasi di sini yang sudah menjadi bapak-bapak jangan lupa kalau anak itu bukan tanggung jawab ibu itu ya. Jadi bapak juga berperan termasuk lingkungan keluarga besar lah ini. Ya, gitu. Nah dok, ada nggak sih hal-hal yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak itu seperti apa? Untuk hal-hal yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak itu dibagi jadi dua ya Mbak Novi. Jadi ada faktor secara intrinsik itu yang dari dalam, namanya intrinsik itu dari dalam. Jadi faktor seperti bawaan. Kalau misalnya memang ada penyakit bawaan, otomatis akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kemudian ada faktor ekstrinsik. Ekstrinsik otomatis dari lingkungan seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Alfi. Faktor dari sejak kehamilan, kemudian ketika dia lahir di lingkungan sekitar, pengaruh dari orang tua, kemudian lingkungan sekitar, tempat sekolah, bermain dan sebagainya gitu. Jadi lingkungan itu ternyata berperan aktif juga untuk menentukan kualitas si anaknya sendiri itu ya dok ya, untuk tumbuh berkembang benar gitu. Jadi kalau semisal orang dewasa mau berkata mungkin agak kasar gitu ya, sekarang agak dipelankan ya, mungkin lebih berpikir lagi untuk mendidik. Itu sebuah pendidikan juga ya dok ya, untuk anak-anak ya dok ya. Seperti itu. Jadi dewasa juga harus bisa mengatur emosionalnya juga ketika ada anak kecil di situ ya dok ya. Benar-benar, karena apa yang dilihat biasanya ditiru, kemudian apa yang dia lihat dari orang tuanya, mereka akan meniru dan sebagainya. Nah dok, kalau untuk bagaimana sih cara untuk tumbuh kembang anak supaya lebih optimal itu seperti apa dok? Untuk cara tumbuh kembang supaya optimal, ini kalau menurut anjuran dari Kementerian Kesehatan itu dibagi jadi ada 3 tips, yaitu ada pertama asuh, kemudian ASI, dan ASA. Untuk asuh itu kan berasal dari kata mengasuh. Jadi itu untuk memenuhi kebutuhan secara fisik dan biologis. Jadi terkait kebutuhan sandang, pangan, papan. Jadi seperti nutrisi harus terpenuhi. Dari nutrisi itu tidak hanya ketika sejak lahir, tapi dari saat di kandungan. Kita harus mempersiapkan nutrisi ketika kehamilan, kemudian ketika lahir pemberian ASI eksklusif, dan baru berlanjut ke MPASI dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga ada imunisasi dasar itu wajib dilengkapi. Untuk imunisasi lanjutan itu nanti bisa dilengkapi juga jika memang bisa. Kemudian perlu juga untuk ada berkunjung ke pelayanan kesehatan, itu minimal 8 kali setahun, itu sesuai yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan, untuk kita tahu apakah ada keterlambatan seperti yang tadi disampaikan, keterlambatan tumbuh kembang anak, entah misalnya dari motorik, sensorik, atau kemampuan emosional anak dalam mengendalikan emosi. Gitu. Kemudian kita masuk ke yang ASI. ASI itu kan mengasihi. Mengasihi itu artinya apa? Artinya orang tua atau keluarga sekitar itu memberikan rasa aman, nyaman, dukungan secara emosional. Seperti misalnya anak itu juga ingin diperhatikan, ingin didengar, ingin dukung apa yang jadi minat bakatnya anak gitu. Itu juga mempengaruhi tumbuh kembang. Kemudian yang terakhir itu ada ASA. ASA itu berasal dari kata mengasah. Itu yang paling penting adalah terkait memberikan rangsangan atau stimulasi. Misalnya anak usia 1 tahun, kalau misalnya orang tua tidak mengajak berbicara, dia akan terlambat bicaranya gitu. Itu sih Mbak Alfi. Jadi itu adalah faktor-faktor yang perlu dipenuhi supaya nanti tumbuh kembangnya optimal. Jadi kalau perkembangan anak lebih optimal lagi, cukup kompleks ya dok, yang harus diperhatikan, nggak hanya tentang nutrisi apa aja yang masuk, ternyata tentang cara pengasuhan anak. Sekarang kan mungkin di dunia sosmed itu kan banyak ya dok ya, parenting class tentang anak-anak. Mungkin kalau sebelum dilakukan ke anak bisa konsultasi terlebih dahulu apakah itu metode aman atau enggak untuk kita. Dari secara emosional ini apakah itu mempengaruhi tentang tumbuh kembang seorang anak?
Tentu kondisi emosional misalnya dari orang tua atau orang-orang di sekitarnya pasti akan mempengaruhi kondisi emosional anak. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa anak itu kan juga dia punya emosi sendiri. Bagaimana dia bisa mengekspresikan emosinya dia itu kan tergantung dari lingkungan sekitar. Apakah lingkungan sekitar juga mendukung dan lain sebagainya, mau mendengarkan. Misalnya ketika anak rewel, itu kan anak sebenarnya sedang mengekspresikan perasaannya. Kan kadang ada yang misalnya anaknya rewel terus akhirnya dipaksa untuk diam dan sebagainya. Sebenarnya kan kalau dia anak rewel ya biarkan dia mengeluapkan dulu emosinya dia selama itu tidak membahayakan gitu. Nanti kan setelah dia tenang baru kita tanyai sebenarnya maunya apa, inginnya apa gitu. Termasuk kalau misalnya emosi dari orang tua, misalnya orang tua mudah marah, misalnya suka marah-marah, itu nanti akan tertanam juga dalam diri anaknya dan itu akan mempengaruhi perkembangan anak gitu. Anak saya kan umurnya 2 tahun nih. Tapi dia itu nafsu makannya itu sulit banget untuk makan, terutama semenjak seminggu yang lalu karena dia itu demam ternyata demamnya itu disebabkan tumbuh gigi. Nah sampai dengan sekarang sudah 5 hari ini dia itu tidak mau makan nasi, makannya itu biskuit, kemudian roti begitu. Kemudian solusi agar anak saya itu gampang makannya itu seperti apa? Karena berbagai hal, berbagai makanan Coba diberikan dia nggak mau. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Ibu atas pertanyaannya. Ini kasus-kasus yang sering ditemui ibu-ibu ya biasanya. Kalau anak ketika tumbuh gigi kan pasti nggak nyaman ya Bu, nyeri mungkin dan sebagainya yang dirasa adiknya. Kemudian disertai dengan demam. Kalau demam kan juga tidak nyaman untuk adik. Nah itu untuk makan-makannya coba diberikan makan makanan yang lunak gitu. Karena kan emang nyeri kan. Karena nyeri biasanya kalau makan makanan yang menggunakan makanan besar seperti makanan porsi orang dewasa itu kan dia harus mengunyah dan ketika mengunyah kan akan memberikan rasa nyeri gitu. Kemudian bisa juga untuk diberikan obat paracetamol untuk membantu mengurangi rasa nyerinya sehingga adik mau mengunyah makanan gitu tipsnya. Nanti sambil dikenali adik makannya, mungkin makan makanan mulai dari yang cair kemudian yang agak lunak baru yang mengulik kembali ke makan biasa gitu Bu, bertahap. Biasanya itu kalau tumbuh gigi Sampai dengan berapa hari atau berapa minggu sampai dengan dia itu kembali nyaman sampai mau lagi ke duduk. Soalnya sebelum demam itu dia maafnya leher, tapi setelah demam kan sudah sembuh demam. Tapi maaf itu sulit banget, maaf nasi apalagi tidak mau sama sekali. Kalau untuk berapa lamanya itu tiap anak pasti beda-beda ya Bu. Tapi itu nanti kalau misalnya ketika giginya sudah memang tumbuh, dia biasanya sudah mulai nyaman gitu. Karena kan ketika fase akan mau keluar dari gusinya itu yang memang akan menimbulkan nyeri dan kurang nyaman pada anak. Tapi kalau misalnya giginya sudah muncul, dia biasanya sudah nyaman gitu. Tapi itu untuk tergantung dari tiap anak beda-beda gitu. Ada yang bisa 1 minggu atau lebih gitu, tergantung dari anaknya. Tapi yang penting asupan nutrisi anak tetap dicoba yang dia mau, memang mau masuk ya diberikan gitu Bu. Gitu, ada yang mau ditanya lagi? Mungkin bisa saya tambahkan ya Dok ya. Jadi kayak menu karbohidrat mungkin bisa diganti dengan bubur atau ala-ala orang barat nih Bu, mashed potato. Nah itu kan juga lembut ya Dok ya. Boleh ya Dok ya diberikan ke anak, itu kan juga teksturnya kan lembut. Barangkali anaknya juga mau Bu, jadi bisa dicoba berkreativitas di dapur seperti itu. Mungkin di searching menu-menu untuk apa ya Dok, menu-menu kayak menu bubur ya atau makanan yang lunak yang bisa mengganti karbohidrat. Kan kalau anak itu kan aktivitasnya kan tinggi ya Bu ya, banyak. Nah itu kan membutuhkan karbohidrat supaya tidak lemas. Nah itu bisa mungkin pengganti karbohidrat apa aja itu kan banyak ya, kayak ubi, kentang seperti itu. Itu nanti bisa dicoba adiknya suka apa gitu. Yang penting apa yang dia mau coba dikasih pelan-pelan, jadi sedikit-sedikit tapi sering Bu, jangan langsung dikasih 1 porsi. Semisal adiknya nggak mau nih ya, nanti dari 1 porsi bisa dibagi jadi beberapa gitu, biar adiknya tetap kayak orang nyemil kan Bu, tapi
kebutuhan karbohidrat dan nutrisi yang lain bisa terpenuhi. Biskuit boleh buat selingan, Bu, supaya tetap ada asupan nutrisi yang masuk seperti itu. Mungkin begitu ya, Dok? Iya, benar. Ada yang mau tanya Ada lagi, tanya Bu? lagi? Apakah hal yang terjadi kepada anak saya itu hal yang wajar? Kemudian misalkan vitamin, apakah perlu pemberian vitamin kepada anak saya itu? Terima kasih. Oke, kalau untuk ini kan berarti kurang lebih baru 5 hari ya Bu, berarti ya. Itu masih wajar karena kan masih adaptasi ya untuk pertumbuhan gigi. Kemudian kalau pemberian multivitamin tidak apa-apa, itu memang boleh dianjurkan pada anak untuk pemberian penambahan multivitamin. Apalagi mungkin sekarang asupannya sedang berkurang adik gitu kan, jadi untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisinya bisa ditambahkan multivitamin, tidak apa-apa. Gitu, makasih. Makasih ya Bu atas pertanyaan yang wow luar biasa. Itu kita ada merchandise Ibu. Ya. Oh ya. Nih, dari Hermina, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasanya gitu. Oh ya, kita foto dulu Bu. Terima kasih Ibu, sehat selalu ya. Terima kasih Bu. Iya. Makasih Bu. Ya, tutup. Mungkin sahabat Hermina ada yang mau ditanyakan lagi. Oh ya, silakan Ibu duduk di tengah. Hari. Ya, dengan Ibu siapa ini? Saya dari Lina, saya dari ibu anak saya yang umurnya 2 tahun. Begini Dok, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, saya sudah diizinkan bertanya. Saya bertanya, anak saya kan usianya mau 2 tahun Dok. Katanya pertumbuhan awal pertama itu kan 1000 hari kehidupan pertama itu butuh stimulasi untuk menunjang tumbuh kedepannya. Itu apakah benar, dan stimulasi apa yang harus saya berikan untuk anak saya umur 2 tahun? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi untuk anaknya usia 2 tahun ya Bu. Kalau untuk tumbuh kembang otomatis itu 2 hal yang berbeda ya Bu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk pertumbuhan berarti kita harus menyesuaikan. Ibu kan punya buku KIA ya Bu. Nah itu kita lihat pertumbuhan tinggi badan anaknya. Apakah sudah sesuai dengan usia 2 tahun atau belum? Ketika misalnya masuk di garis merah ke bawah kan berarti artinya kurang. Kemudian berat badannya apakah sudah sesuai juga atau belum? Ketika memang masih kurang berarti kan harus mengejarnya berarti nanti perlu konsultasi ya Bu dengan dokter spesialis anak. Apakah untuk pertambahan nutrisinya butuh berapa banyak gitu untuk mengejar berat badannya. Kemudian untuk perkembangan itu kan terkait sensorik. Misalnya sensorik, adiknya sudah mulai bisa melihat lingkungan sekitar, kemudian mulai bisa merasakan sesuatu, kemudian misalnya makan, ibu ini keasinan dan sebagainya, dia sudah mengenal rasa-rasa makanan, dia sudah bisa mengutarakan ya Bu. Kemudian habis itu berbicaranya juga harus mulai jelas. Itu kan kalau untuk motorik ya Bu, berbicara. Nah kalau misalnya berbicara sudah ada keterlambatan, mungkin bantu distimulasi yang tadi disebutkan Ibu. Jadi diajak bicara. Kalau misalnya adik berbicaranya kurang jelas, dicoba dibantu dieja supaya dia bisa berbicara dengan jelas. Kemudian untuk motorik yang lainnya berarti misalnya kalau umur 2 tahun itu harusnya sudah bisa mencoba mengancingkan baju dan sebagainya gitu. Itu nanti ada milestone-nya masing-masing tiap usianya. Nanti itu bisa dipantau dengan kontrol rutin gitu Bu. Mungkin bisa ini ya Dok ya, dikasih papan play sensorik. Itu kan sekarang kan banyak yang jualan tuh. Itu mungkin atau bikin sendiri juga bisa Bu, dengan mungkin baju bekas yang sudah tidak dipakai. Nah itu caranya dia mengancingkan baju seperti apa gitu. Kalau enggak setiap kali dia ganti baju coba mengancingkan baju sendiri, bisa nggak? Kalau misalnya mungkin dari anaknya kesusahan, nanti dikasih contoh satu-satu gitu. Jadi banyak sensor replay yang bisa diasah gitu. Misal pun sebelum waktunya si adik ini juga udah penasaran, itu boleh dilakukan ya Dok ya? Iya. Sama selain itu kan kita juga harus
terkait pertumbuhan emosional ya Bu. Misalnya anak sudah mulai kan umur 2 tahun udah mulai mengenal teman-teman selingkungan satu komplek misalnya Bu. Itu bagaimana dia bergaul dengan teman-temannya, bersikap dengan teman-temannya, tutur katanya seperti apa. Terus misalnya ibu kasih misalnya Adek, ayo pindahkan gelas ini ke sana. Itu kan memecahkan solusi. Dia bisa nggak memindahkan gelas dari meja ke misalnya wastafel gitu ya Bu. Nah itu mulai diajari seperti itu. Karena itu untuk menstimulasi perkembangan otak juga. Kalau misalnya yang terkait pemecahan masalah gitu. Mungkin yang sederhana-sederhana aja. Oke, sudah terjawab Ibu? Berarti lebih ke life practical Montessori ya? Iya benar. Kalau itu harus memang butuh support dari orang-orang sekitar, terutama yang selalu mendampingi anak gitu. Misalnya ibu bekerja biasanya sama neneknya. Nah neneknya itu harus diingatkan untuk aktif, untuk bantu. Misalnya anaknya suruh diajari bicara, misalnya mengambil barang dan sebagainya gitu. Baik, terima kasih. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sehat selalu ya Ibu ya. Ibu ada kenang-kenangan dari Hermina ya Bu. Ya Bu ya, sehat selalu. Terima kasih Bu. Oke Dok, terima kasih ya Dok ya sudah mendampingi saya untuk sharing cerita-cerita ya Dok ya, dan pengalaman atau pengetahuan yang lebih ya Dok ya. Jadi kan mungkin yang tadi belum paham tentang tumbuh kembang seperti apa, sekarang udah mulai terbuka nih. Oh ya, anak saya tuh harus seperti ini, seperti itu ya Dok ya. Oke Dok, ada pesan-pesan khusus nggak Dok ini buat mungkin ibu-ibu muda sahabat Hermina yang mungkin sedang menantikan kelahiran anak atau misal sekarang sudah mempunyai baby yang masih kecil Dok? Ada pesan-pesan khusus nggak Dok? Untuk ibu-ibu semua atau orang tua semuanya itu adalah tumbuh kembang anak yang optimal itu dipengaruhi oleh sejak dari dalam kandungan. Jadi pentingnya dari ibu hamil sampai nanti anak lahir dan tumbuh itu dipengaruhi oleh orang tua dan lingkungan sekitar, sehingga harapannya untuk orang tua yang akan memiliki momongan ataupun sudah punya anak itu berperan aktif dalam membantu tumbuh kembang anak gitu. Selain itu juga perlu untuk paling tidak 8 kali setahun untuk kontrol ke pusat layanan kesehatan terdekat untuk mengetahui tumbuh kembang anak. Betul. Oke, terima kasih atas pesan-pesannya Dok yang luar biasa ya. Ternyata tumbuh kembang anak itu dipengaruhi lebih dini ya Dok ya. Jadi mulai dari program kehamilan mungkin ya Dok ya bisa. Jadi mulai dari anak usia masih dalam kandungan sampai lahir itu terpengaruh juga Dok. Oke, terima kasih sahabat Hermina yang sudah mendengarkan topik hari ini tentang tumbuh kembang anak. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di Health Talk selanjutnya. Terima kasih. Salam sahabat Hermina, salam sehat. Salam sehat.